Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu? Di mana saja Bapak Ibu berada, semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat, dan di video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan bersumber dari jpnn.com, yaitu tentang Menpan RB Rini bilang honorer jadi P3K fokus ketiga. Simak penjelasannya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke informasi lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke informasi lengkapnya. Bapak Ibu, untuk kita ketahui bersama bahwa Menpan RB Rini Widiantini menyinggung mengenai pengangkatan honorer menjadi P3K saat rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI di Jakarta pada Senin 28 Oktober. Nah, Bapak Ibu, para honorer perlu tahu terlebih dahulu nama-nama pimpinan Komisi 2 DPR RI periode 2024 sampai 2029. Pasalnya, komisi tersebut yang menjadi mitra kerja Kemenpan RB dan juga BKN sebagai unsur pemerintah yang mengurusi nasib honorer. Namun Bapak Ibu, secara spesifik yang berkaitan dengan nasib guru honorer menjadi urusan Komisi 10 DPR yang membidangi masalah pendidikan, olahraga, sains, dan juga teknologi. Nah Bapak Ibu, untuk Ketua Komisi 2 DPR RI yaitu Muhammad Rifki Nizami Karsayuda. Adapun Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI yakni Julfikar Arse Sadikin, kemudian Arya Bima, Bahtra Banong, dan juga Dede Yusuf. Seluruh unsur pimpinan Komisi 2 DPR tersebut hadir saat raker. Raker diawali dengan perkenalan antara pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI dengan jajaran Kemenpan RB, BKN, LAN, Arsip Nasional RI, dan Ombudsman RI. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk agenda pokok raker dan juga rapat dengar pendapat atau RDP ialah pemaparan tentang rencana strategis Kementerian Pan RB, BKN, LAN, ANRI, dan juga Ombudsman RI dalam 100 hari Kabinet Merah Putih. Menpan RB Rini Widiantini menjelaskan prioritas pertama yang akan dikerjakan kementerian yang dipimpinnya, yakni pembentukan dan penataan organisasi Kementerian Kabinet Merah Putih serta pengisian jabatan ASN Kementerian Kabinet Merah Putih masa kerja 2025 hingga 2029. Dua fokus lainnya yakni penetapan peraturan Presiden Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah atau SAKP serta penataan tenaga non-ASN atau honorer. Kami telah menyusun langkah-langkah penataan kelembagaan Kementerian Negara Kabinet Merah Putih masa kerja 2024 hingga 2029. Targetnya pada Desember 2024, Kementerian Pan RB sudah menyelesaikan penataan struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK seluruh kementerian atau lembaga, ujar Menteri Rini. Selanjutnya Bapak Ibu, Menpan RB Rini juga menjelaskan pemerintah telah menyiapkan 3 instrumen hukum dalam menjamin keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam masa transisi organisasi Kementerian Kabinet Merah Putih. Nah, berikut ini adalah informasi terkait 3 instrumen hukum tersebut, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu Keputusan Presiden nomor 133/P tahun 2024 tentang pembentukan Kementerian Negara dan pengangkatan menteri. Kemudian yang kedua, Peraturan Presiden nomor 139 tahun 2024 tentang penataan tugas dan fungsi Kementerian Negara
Kabinet Merah Putih tahun 2024-2029. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu Peraturan Presiden nomor 140 tahun 2024 tentang organisasi Kementerian Negara. Terkait dengan mekanisme pengisian jabatan ASN di kementerian, prinsipnya adalah pengalihan jabatan dan SDM tidak mempengaruhi dan mengurangi layanan kepada masyarakat, serta tidak mengurangi hak-hak pegawai termasuk penghasilan, kata Rini dikutip dari keterangan resmi Humas Kemenpan RB. Selain penataan organisasi, Kemenpan RB akan mengerjakan prioritas kedua dalam 100 hari, yakni penetapan peraturan presiden sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang akan menjadi basis kementerian atau lembaga untuk mencapai target pembangunan nasional dan penetapan indikator kinerja utama. Selanjutnya, Bapak Ibu, Menteri Rini juga menjelaskan inisiasi penerapan SAKP dilatar belakangi oleh perlunya meningkatkan kinerja pemerintah secara keseluruhan. Melalui SAKP akan terwujud keselarasan kinerja antar kementerian atau lembaga atau Pemda untuk mencapai target pembangunan nasional. Selain itu akan tercipta keterpaduan kinerja antar kementerian atau lembaga atau Pemda melalui tata kelola yang kolaboratif serta sasaran pembangunan nasional tercapai sesuai target disertai efektivitas dan efisiensi anggaran. Selanjutnya Bapak Ibu, ia juga menuturkan bahwa SAKP mendukung terwujudnya program Astacita Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Di dalam SAKP, setiap indikator kinerja kementerian atau lembaga menjadi terukur dan harus berkontribusi dalam pencapaian prioritas nasional. Nah Bapak Ibu, ini yang tak kalah pentingnya yaitu tentang penyelesaian masalah honorer jadi fokus. Lebih lanjut Rini menjelaskan fokus ketiga dalam 100 hari Kabinet Merah Putih ialah penataan tenaga non-ASN atau honorer yang sudah masuk database BKN yang telah disepakati sebelumnya oleh pemerintah dan DPR sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Menteri Rini kembali menegaskan bahwa prinsip utama dalam penataan tenaga non-ASN atau honorer yakni yang pertama, menghindari pemutusan hubungan kerja secara massal, kemudian tidak mengurangi pendapatan saat ini, selanjutnya menghindari pembengkakan anggaran, dan yang terakhir dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada. Dijelaskan juga Bapak Ibu bahwa penyelesaian tenaga non-ASN atau honorer dilakukan lewat mekanisme seleksi P3K. Formasi pada seleksi P3K 2024 diberikan 100% untuk honorer melalui seleksi CAT dan kelulusan ditentukan berdasarkan peringkat terbaik. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa pengadaan P3K 2024 dilakukan dalam 2 gelombang. Pada gelombang pertama yaitu diperuntukkan bagi pelamar prioritas XTHK 2 dan juga tenaga non-ASN yang masuk dalam database BKN. Sementara itu untuk gelombang kedua diperuntukkan bagi non-ASN di instansi pemerintah. Kami sangat berharap dukungan dari segenap pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI untuk keberhasilan pencapaian program kerja kami guna mencapai agenda pembangunan 2025-2029, kata Rini. Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi 2 DPR RI yaitu Muhammad Rifki Nizami Karsayuda menyampaikan kesiapan pimpinan dan juga anggota Komisi 2 DPR RI untuk menjadi mitra Kemenpan RB dalam melahirkan solusi yang cepat dan tepat pada berbagai pekerjaan rumah yang ada. Dia mengatakan Kemenpan RB sebagai mitra Komisi 2 DPR RI memiliki peran yang sangat vital dalam reformasi birokrasi, manajemen kepegawaian, serta berbagai hal lainnya termasuk kelembagaan dan pelayanan publik.
Nah, Bapak Ibu, demikian tadi informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan bagi Bapak Ibu semua dan juga dapat bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.